Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini Ustazah hadir bersama anak-anak akan menyampaikan baru fikih, yaitu tentang tanda-tanda balik. Sekarang, apa Ustazah balik? Balik adalah telah mencapainya batas tertentu untuk dikenai hukum syariat. Nah, ketika balik berarti kita sudah dewasa. Karena sudah dewasa, maka akan terkena beban syariat. Yang berikutnya adalah mukalaf. Apa mukalaf? Mukalaf itu adalah orang yang terkena kewajiban syariat. Jadi dalam istilah Islam, orang yang terkena kewajiban syariat itu namanya adalah mukalaf. Apa anak-anak? Mukalaf. Yang berikutnya ada dua unsur utama orang yang terkena kewajiban syariat. Jadi anak-anak, orang akan terkena kewajiban syariat, unsurnya adalah yang pertama, telah balik atau dewasa. Jadi orang yang telah balik atau dewasa maka akan terkena kewajiban syariat. Ini telah balik dewasa. Yang kedua adalah berakal sehat atau tidak gila. Jadi orang yang sudah dewasa telah mencapai dewasa, kemudian yang kedua berakal sehat artinya tidak gila, maka orang itu akan terkena kewajiban syariat. Yang berikutnya adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Apa tanda-tanda balik bagi laki-laki Ustazah? Yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam ini adalah mimpi basah. Dalam istilah Islam, mimpi basah itu namanya adalah ihtilam. Sekarang apa mimpi basah itu Ustazah? Mimpi basah itu adalah keluarnya mani dari kemaluan. Nah, keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga atau tidak tidur. Nah, untuk batas minimal seseorang laki-laki itu mencapai ihtilam atau mimpi basah pada usia 9 tahun minimalnya. Dasarnya adalah surat An-Nur ayat 59 dan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Itu anak-anak dasarnya. Sekarang yang berikutnya adalah mimpi basah. Nah, mimpi basah itu merupakan hadas besar anak-anak. Nah, karena hadas besar, maka ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan ketika kita sedang hadas besar. Nah, apa yang tidak boleh Ustazah? Yang pertama adalah sholat. Jadi ketika kita sedang hadas besar, maka kita tidak diperbolehkan sholat. Berarti ketika kita mimpi basah, maka kita tidak diperbolehkan sholat sebelum kita mandi wajib terlebih dahulu. Yang kedua adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah, itu juga dilarang, tidak diperbolehkan ketika kita sedang hadas besar. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan ketika kita sedang hadas besar. Dan yang terakhir adalah iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid, itu juga tidak diperbolehkan ketika kita sedang hadas besar atau ketika kita sedang mimpi basah. Baru ini nanti diperbolehkan ketika kita sudah mandi wajib. Nah, sekarang berikutnya anak-anak. Nah, kalau yang pertama tadi tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Yang kedua ini anak-anak, sudah genap berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Jadi ketika anak-anak sudah mencapai usia 15 tahun, nah maka ini anak-anak sudah terkena beban kewajiban syariat. Hati-hati. Ya, kita sudah berusia berapa tahun sekarang? Sudah berusia 11 tahun, 10 tahun. Nah, 5 tahun lagi ya. Ketika kita belum mimpi basah. Tetapi ketika sekarang anak-anak sudah mimpi basah, maka anak-anak sudah balik. Nah, ini dasar hukumnya anak-anak, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini
telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut dalam perang Uhud. Nah, saat itu umurnya masih 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkannya. Rasulullah tidak mengizinkan. Ketika beliaunya tahun berikutnya menawarkan lagi ketika perang Khandaq, genap usianya 15 tahun dan Rasulullah mengizinkannya. Maka dari itu ini menjadi dasar kenapa untuk balik itu usia 15 tahun. Dasarnya ini hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, perempuan itu dikatakan balik. Tandanya apa? Yang pertama adalah sudah haid. Apa itu haid, Ustazah? Haid secara bahasa itu adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Jadi sesuatu yang mengalir atau aliran itu adalah pengertian haid menurut bahasa. Nah, sekarang menurut istilah. Nah, sedangkan menurut istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu, ya, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi kalau menurut bahasa, haid itu adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Kalau menurut istilah, haid itu adalah orang atau darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, bukan disebabkan karena penyakit dan juga bukan karena melahirkan. Itu adalah haid. Sekarang yang berikutnya adalah warna darah haid. Nah, warna darah haid ini biasanya merah kehitaman dan agak kental. Itu adalah warna darah haid. Selanjutnya, waktu terjadinya haid, anak-anak. Nah, waktu terjadi haid minimal itu adalah seseorang haid itu minimal sehari semalam. Berarti kalau kurang dari sehari semalam itu namanya bukan darah haid. Ya, itu namanya bukan darah haid. Nah, sekarang yang berikutnya adalah umumnya, perempuan haid itu adalah lamanya 6 sampai 7 hari. Itu umumnya. Minimalnya sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam berarti itu namanya bukan darah haid. Umumnya adalah 6 sampai 7 hari. Sekarang berikutnya adalah batas maksimalnya 15 hari 15 malam. Minimalnya 1 hari 1 malam, umumnya 6 sampai 7 hari, batas maksimalnya 15 hari 15 malam. Nah, kemudian waktu minimal suci anak-anak antara 2 haid. Jadi haid sekarang dengan haid berikutnya, batasnya yaitu minimalnya 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 15 hari 15 malam berarti itu darahnya bukan darah haid, tapi akan menjadi darah penyakit. Sekarang berikutnya anak-anak. Nah, usia perempuan haid. Nah, perempuan itu minimal untuk haid usia 9 tahun. Nah, sampai batasnya berapa? Batasnya adalah menopause atau umumnya sekitar 50 tahun. Jadi batas minimal haid 9 tahun, batas terakhirnya ketika seseorang menopause atau biasanya usia 50 tahun. Anak-anak, kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, apa saja yang dilarang ketika haid? Yang pertama adalah sholat. Jadi perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah puasa. Tidak boleh bagi perempuan haid untuk melakukan puasa. Berikutnya adalah berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah tadi juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah talak atau cerai. Jadi perempuan yang sedang cerai dalam keadaan haid tidak diperbolehkan. Jadi ada 6 hal yang dilarang ketika perempuan haid. Yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga iktikaf, keempat membaca Al-Quran, kelima tawaf, dan yang keenam adalah talak atau
cerai. Itu anak-anak materi hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.